Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerahnya yang terus berlimpah. Sebab itu kita mau menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kau selalu baik dan selamanya Kau baik. Tiada berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmat dalam hidupnya. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepada. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saya berkatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu buat hari yang kami hanya bisa kasih daku.
selalu berulang baik besar setiap nikmat yang hidupku. Bapa sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, ku berterima kasih dan Kamu hati ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih besar setiap nikmat yang hidupku. Kami naikkan syukur padamu, naikkan syukur wajah dia kami bisa kasih dan sayang kamu yang terkenal dalam dan berkenalanmu besar setiap nikmat yang hidupku. Besar setiap besar setiap besar setiamu Istana hidupku. Haleluya, haleluya.
besar setiamu, tak habis-habisnya bagi kami. Selalu baru setiap pagi, kasih setiamu Tuhan. Selalu kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama, memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Hanya padamu kami percaya, sebab Engkau Allah yang setia. Kau yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar, hanya Engkau. Hanya padamu, hanya padamu. Hati kami percaya, sebab Engkau setia. Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya,
ajaib Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, naikkan syukur kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di hati. Karena perbuatanmu besar dan ajaib di antara kami. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib. Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Syukur bagimu. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya ke dalam tangan-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan kami aman di dalam Engkau yang menjamin hidup kami. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Sumber segala yang baik. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, dan kami percaya. Sebab Engkau telah buktikan sampai saat ini. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu tetap sama bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kaki kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan. Dan menikmati penggenapan dari janji-janji firman-Mu. Engkau Allah yang sempurna, rancangan-Mu ajaib. Biarlah kami jadi bukti kebesaran-Mu
sebab Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu.
hidupku menggenapi firman-Mu, ya, dan mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Sungguh Kau menjadi bukti kebesaran. Setiap orang melihat Kau nyata dalam hidup kami. Sebab kami mau melakukan firman, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup. Sebab Engkau setia dan tak pernah ingkar janji. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sampai kepada 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ada 2 perikop. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yang pertama, berdoa dan bekerja. Atau kalau bahasa Latinnya kita sering dengar ora et labora. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi tentu ada hal yang dapat kita pelajari dari apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika di pasal yang ketiga, pasal yang terakhir dari 2 Tesalonika ini. Dan seperti apa yang tadi Paulus sampaikan, memang tidak semua orang yang mendengarkan Injil itu bisa meresponi dengan benar, sehingga timbul iman dalam hidup mereka, dan iman itu mengerjakan hal-hal yang besar. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan tentu iman itu dibuktikan dengan tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah juga saya sampaikan, waktu orang dengarkan Injil dan Roh Kudus menjamah hatinya, tapi menolak untuk menerima Injil, menolak untuk melakukan firman. Nah, sebenarnya itulah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Jadi, bagi setiap kita tentunya hari ini, di mana Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, diam selamanya dalam hidup kita. Mari terus kita latih diri kita untuk peka mendengar suara Roh Kudus, dan bukan cuma untuk mendengar, tetapi melakukan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, supaya kita tidak masuk kategori orang yang menghujat Roh Kudus, yaitu menolak karya atau menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena seperti apa yang tadi Paulus katakan di ayat yang kedua, ya, tidak semua orang beroleh iman. Tapi tentulah setiap kita yang ada di tempat ini khususnya adalah orang-orang yang terbukti, teruji, setia untuk terus belajar taat, mendengar apa yang Roh Kudus ajarkan, yang tentunya seperti Yesus katakan, bahwa Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh kuasa Roh Kuduslah kita belajar untuk mentaati setiap firman, dan itulah yang membuat iman kita terus bertumbuh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin menghasilkan buah dari tindakan-tindakan iman kita. Dan secara khusus hari ini Paulus berbicara tentang satu hal yang disampaikan, yaitu berbicara tentang orang harus bekerja. Seperti prinsip yang juga berkali-kali kita dengar yang saya sampaikan, berdoa tanpa bekerja itu bohong. Tapi bekerja tanpa berdoa itu sombong. Jadi seperti Edcol katakan, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Biarlah setiap kita terus seimbang, berdoa dan bekerja, tentu seperti apa yang terus kita lakukan sampai hari ini. Ketika kita bangun tidur pagi hari, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan setiap doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Tentulah selain dari apa yang kita doakan bersama-sama sebagai doa syafaat kita, Bapak Ibu juga menaikkan doa-doa secara pribadi untuk apa yang Bapak Ibu lakukan di sepanjang hari ini, bahkan apa yang menjadi kerinduan dalam hidup Bapak Ibu, baik itu untuk rumah tangga kita, bahkan untuk pekerjaan kita, apalagi di tengah-tengah situasi keadaan ekonomi dunia hari-hari ini, betapa kita semakin sungguh-sungguh butuh Tuhan, butuh hikmat Tuhan,
untuk mengelola pekerjaan kita, untuk mengelola bisnis kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Begitu banyak prediksi pengamat yang bisa saja itu membuat kita jadi khawatir, was-was. Tapi sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal, tapi jangan sampai kita hidup di dalam kekhawatiran. Nah, itulah butuhnya berdoa dan bekerja secara seimbang. Ketika iblis menawarkan rasa khawatir tentang apa yang sedang kita hadapi dalam pekerjaan kita, di dalam doa itulah kita menyerahkan setiap rasa khawatir kita kepada Tuhan, dan kita naikkan doa permohonan dengan keyakinan atas setiap janji-janji firman Tuhan. Karena seperti berkali-kali saya berdoa untuk setiap jemaat bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, khususnya bisnis pekerjaan kita, itu tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Tapi kita harus percaya bahwa bisnis kita, usaha kita, itu ditentukan karena bersumber kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Jadi berdoa dan bekerja itu dua hal yang harus kita lakukan secara seimbang. Sehingga ketika kita bekerja kita nggak stres. Karena seperti Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi kalau kita hanya bekerja dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, menghadapi situasi yang di luar kendali dan kemampuan kita, itulah yang membuat banyak orang jadi stres, depresi, akhirnya nggak tahu, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya percaya orang yang melakukan secara seimbang antara berdoa dan bekerja, maka ketika dia menghadapi situasi-situasi di area-area di mana di luar batas kemampuan, maka itulah area di mana dia mengangkat tangan berserah dan Tuhan yang turun tangan. Karena justru area kemustahilan itulah area kerjanya Tuhan. Tapi area di mana kita bisa kerjakan, tentu kita kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, kita kerjakan dalam tuntunan pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati pekerjaan kita. Dan ketika kita dapat menikmati pekerjaan kita, tentu kita nggak akan stres, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari berdoa dan bekerja itu dilakukan secara seimbang. Karena kalau kita baca dari apa yang Paulus sampaikan, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia melayani, dia bekerja, karena dia mau menjadi teladan. Bagaimana sekalipun dia bekerja, dia tetap bisa melayani. Dan saya bersyukur, saya mengenal Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu orang-orang yang punya pekerjaan, sibuk, tapi juga masih menyediakan waktu untuk melayani Tuhan secara maksimal, seimbang antara pekerjaan dan melayani Tuhan. Sehingga hidup kita juga jadi berkat dan jadi teladan bagi banyak orang. Dan tentu gaya hidup seperti itulah yang harus terus kita bangun. Karena hidup kita harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Orang kalau nggak mau bekerja, ya sudah, menganggur terus, pikirannya ngelantur kemana-mana, apalagi di dunia zaman sekarang. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang sepertinya nggak perlu kerja keras, nggak perlu banting tulang, peras keringat, jungkir balik, istilah orang yang bekerja dengan penuh banyak tantangan, berharap jadi kaya dengan cara yang mudah. Karena waktunya nggak dihabiskan untuk bekerja, hanya dihabiskan untuk menghayal dari apa yang dilihat, apalagi zaman sekarang. Orang kalau udah kebiasaan nonton HP, scroll terus, lihat hidup orang terus, nggak pernah lihat proses orang itu sampai ke titik itu, tapi hanya melihat hasilnya, akhirnya tergiur, ya sudah mau cari jalan pintas, nggak mau kerja. Dan kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terjebak, dan akhirnya seperti apa yang Paulus tulis nanti di
suratnya kepada anak didiknya Timotius, kita akan tahu akhirnya keinginan kaya dengan cara instan tanpa bekerja itu yang menjerumuskan dan membuat mereka terjatuh ke dalam banyak penderitaan. Dan itu yang kita lihat di dunia hari-hari ini. Apalagi generasi-generasi muda hari-hari ini. Kerja capek sedikit sudah mengeluh, maunya santai, tapi mau punya gaya hidup seperti apa yang dilihat di media sosial, sehingga akhirnya terjatuh kepada hal-hal yang mencelakakan hidup mereka. Jadi tentulah kalau kita yang generasi-generasi baby boomers, kita yang dididik dari kecil untuk kerja keras, ya kita masih bersyukur. Tapi tentu menjadi PR bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita, untuk menjadi generasi yang tidak malas, tetapi menjadi generasi yang rajin. Karena Paulus pun kasih prinsip, kalau nggak mau kerja ya nggak usah makan. Nah, tapi beda kan dengan generasi zaman sekarang. Maunya santai tapi mau menikmati semua kemewahan dunia. Nah, jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab tentunya. Dan tentulah dengan kita menjadi teladan hidup bagi anak-anak. Bagaimana kita berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sekuat tenaga di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang kita capai sampai hari ini. Jadi tentu ini pesan bagi kita setiap orang tua, untuk terus dapat mendidik anak-anak kita, menasehati mereka untuk terus melakukan dua hal ini secara seimbang, berdoa dan bekerja. Ini yang harus terus kita jadikan hidup kita sebagai teladan bagi mereka. Supaya anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita, mereka tetap melakukan dua hal ini secara seimbang. Oke, perikop yang berikutnya di dalam ayat yang ke-16 saya bacakan. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi ada beberapa surat yang memang Paulus tulis sendiri. Tapi ada sebagian besar surat itu ditulis oleh murid-murid yang menyertai perjalanan Rasul Paulus. Kalau seperti surat Galatia, Kolose, 2 Tesalonika, ini ditulis oleh Paulus dan sebagian besar penafsir Alkitab katakan ya kalau tulisan Rasul Paulus itu ya maaf kalau bahasa zaman sekarang itu agak kayak cakar ayam, terus tulisannya besar-besar, karena memang ada sebagian penafsir katakan duri dalam daging yang ada dalam Paulus yang dia pernah ungkapkan kepada jemaat di Korintus itu sakit matanya, yaitu rabun. Dia sih maunya matanya terang, sehingga dia bisa menulis lebih banyak surat lagi, sehingga dia bisa memberi banyak nasihat. Tapi ya keadaan tetap seperti itu sampai pada akhir hidupnya. Yang terkadang dalam hidup kita ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita tanggung, atau kalau mau agak ekstrim, kita nikmati di sepanjang umur hidup kita. Ya ada hal-hal secara fisik, ya karena kita semakin bertambah usia, ya ada hal-hal yang nggak bisa disangkal. Bahkan Mazmur Musa pun katakan, manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi isinya apa? Penderitaan, kesengsaraan. Tapi ya bersyukurlah ya, seperti kayak Ibu Midianti, Pak Simon, mungkin beberapa teman yang lain yang sudah memasuki usia 70 tahun, sampai hari ini masih sehat, walaupun sehatnya tidak seperti waktu muda,
Ya, tetaplah belajar bersyukur karena memang firman Tuhan sudah bilang manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi isinya itu tadi penderitaan kesengsaraan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang nggak bisa kita tolak mentah-mentah dengan bertambahnya umur. Karena memang seperti Paulus juga sering katakan, manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Tapi biarlah manusia batinia kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Semaksimal mungkin ya kita bisa jaga kesehatan kita, tapi kalau memang tubuh ini yang sudah semakin lemah, ya sudah nggak bisa dilawan. Kita harus tetap nikmati keadaan seperti itu. Seperti apa yang Paulus katakan, ya inilah, beginilah tulisanku. Karena rabun mata ini, ya sudahlah, diterimalah. Maunya sih tulisan rapi, dibaca enak. Nah, jadi ya masing-masing kita, pasangan kita semakin tua, kita juga semakin tua, tubuh kita juga semakin lemah, ya sama-sama dinikmatilah, menua bersama seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, tentu hari ini kita diajarin dua hal ini. Yang pertama tetap lakukan berdoa dan bekerja itu secara seimbang. Yang kedua seperti Paulus katakan ya ada duri dalam daging kita, masing-masing kita mungkin beda, tapi secara umum yang saya katakan tadi kelemahan fisik. Karena memang semakin bertambahnya usia ya tubuh kita akan semakin mengalami yang sakit sebelah sini lah, yang sakit sebelah sana lah. Eh, Paulus pun juga berdoa kalau boleh ya itu jangan ada. Tapi ya Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Dalam kelemahanlah justru terletak kekuatan. Supaya kita diingatkan terus untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita ingat kelemahan-kelemahan kita. Menyadari bahwa memang kekuatan kita terbatas. Dan itu menjadi hal yang bukan untuk kita keluhkan setiap saat, jadi bersungut-sungut setiap saat, bukan, tetapi justru mengingatkan kita betapa kita semakin butuh kasih karunia Tuhan, semakin kita butuh kemurahan Tuhan di dalam setiap kelemahan kita, dan kita tetap bisa lewati dengan rasa syukur dan sukacita. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan apa yang Bapak Ibu dapat dari pasal 3 dari 2 Tesalonika ini. Silakan saya kembalikan kepada Coach Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami masih terus boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk terus berdoa dan bekerja dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Pak Heri dalam setiap pelayanannya. Apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, Tuhan menyertai dan menuntunnya Tuhan. Engkau berkati Pak Heri sama istri dan anak-anaknya Tuhan. Setiap keluarga mereka Tuhan, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati pagi hari ini kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga berdoa khususnya Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau memberkati di masa tuanya Tuhan, Engkau terus memberi kasih karuniamu Tuhan, terus setiap pemulihan kesehatannya Tuhan, Engkau berkati. Tuhan berkati masa tuanya, boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Apa Engkau boleh menjadi berkat buat anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Engkau terus memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan dalam setiap proses menjalani kemoterapinya Tuhan.
Dimanapun dia berada Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai dan melindungi Tuhan. Berkati Ibu Dorcas, juga berkati anak-anaknya Tuhan, dan menuntun dan Engkau sertai setiap dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Beli dan Nilu Tuhan. Kamu berkati dan proses bayi tabungnya Tuhan juga campur tangan. Tuhan pimpin. Ya, semua proses boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kasih karuniamu berikan dia keturunan ilahi yang takut akan Engkau Tuhan. Ya, hidup mereka boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarnya Tuhan. Taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Edi. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.